air putih ini hangat gede. Iya, hangat gede boleh. Terus Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa inna walhamdulillahi Wa ba'du fa inna alhamdulillahi radina billahi rabban qad radina billahi rabban wal islami dinan wa bil islami dinan wa Muhammadin wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan nabiyyan wa rasulan bil Qur'ani imaman bil Qur'ani imaman bil Ka'bati qiblatan bil 'abadi qiblatan wal mu'minina ikhwana wa bil mu'minina ikhwana tabarra'na tabarra'na min kulli dinin min kulli dinin ghalibu dinal islam ghalibu dinal islam amanna amanna bi kulli kitabin kulli kitabin anzalahu Allah wa bi kulli rasulin arsalahu Allah malaikatillah bil qadari khairihi wa syarrihi bil yawmil akhir bi kulli ma jaa bihi sayyiduna Muhammadun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna dzalika nahya alaihi namutu wa alaihi nub'atsu insyaallah ta'ala al-aminin alladhina la khawfun alaihim wa la hum yahzanun biwadlika Allahumma ya rabbal alamin Allahumma salli ala nuril anwar wa sirril asrar wa tiryakil agyar wa billahi kabil yasar sayyidina Muhammadin al-Mukhtar alihi al-Mukhtar ashabihi al-akhyar Bismillahirrahmanirrahim. Idza kana birruhu iwamul ismi farru asau Warru asam fi kulli ummatin kulli ummatin hum hum ruhu ijtimaiha fa in fasalu fasadat wa in salahu salahat li anna al-ummata la taqumu laha qa'imatun illa idza qama fiha su'ma'u yanhaduna biha in asarat wa saqatat yaqumunaha in a'wajat wa ya'khuduna biyadiha in saqatat yarshudunaha in dhallat la yakunu ar-ra'isu ra'isan haqqan hatta tatawaffara fihi shurutur ri'asati min al-aqli wal ilmi wa sihhatil wijdan wal furu'ati wal shahamati wa taharati as-sarira wa husni as-siyara wal karam wal badlil jammi fi sabili ihya'il ummah wa nashril ilmi fi rubu'iha. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammadin abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa ala ma'an wa ala al-mu'allim rahimahullah wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Allah ta'ala sekalian para jemaah salat subuh berjamaah yang dirahmati Allah Ta'ala. Selamat tokoh-tokoh masyarakat khusus UMKM dan menjadi satu budaya dengan senantiasa Allah berikan program sekarang dan Allah berikan pula apa yang terjadi di Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa istiqomah di dalam menjalankan aktivitas di dalam
juga para guru yang hadir di hadapan kita dengan para Ustaz Rahman, alhamdulillah Ustaz yang Dewi dari Puri Hasanah, dan juga segenap para asatidz yang lainnya. Ribuan maaf tak tersebut satu persatu kita bersatu satu persatu baik nama maupun gelar, tidak mengurangi rasa hormat dan takjub saya secara pribadi dan semuanya kemudian ya Allah Subhanahu wa taala. Lalu lebih buat aja. Orang Jepang kan sana. Yang Jepang kan begitu. Kata begono. Orang Jepang kan buah yang Jepang. Apa kemudian aktif alhamdulillah di antaranya Bapak Habib Sultan Bapak Al-Masih dan juga segenap para mantan yang lainnya yang berhormat, dan juga para RT di antaranya RT 02 dan RT 03, 4, 5, sampai 7. Ribuan maaf bila saya absen satu persatu baik nama maupun gelar, tidak mengurangi rasa hormat dan takjub saya secara pribadi. Semuanya senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Para sepuh tokoh masyarakat alhamdulillah di antaranya para keluarga kita yang selalu aktif, terutama Bapak Ustaz Muhammad Nasib hadir ya. Para seluruh tokoh masyarakat yang lainnya, ribuan maaf tidak terabsen tersebut secara pribadi, juga mengurangi rasa cinta dan maaf saya. Mudah-mudahan semuanya para tokoh-tokoh kita, guru kita, para pemimpin-pemimpin kita, semua lapisan masyarakat kita senantiasa dimuliakan, diberkahkan, disehatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Wajib kita bersyukur pada pagi hari ini sebagaimana 2 minggu sekali kita melaksanakan daripada silaturahim kita dalam rangka subuh gabungan 1 RW 07 yang mudah-mudahan senantiasa silaturahim kita ini menjadikan satu wasilah mendapatkan rahmat dan berkah Allah Subhanahu wa taala. Ibadah kita walaupun tidak semaksimal mungkin, tapi dengan harapan mudah-mudahan senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Salawat salam kita aturkan kepada junjungan Nabi kita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para pengikutnya mudah-mudahan kelak di yaumil kiamat nanti mendapatkan daripada syafaatnya. Alhamdulillah. Haji Syakir atas alhamdulillah, mohon maaf. Ya, baik, tidak berpanjang dalam karena sebagaimana biasa pada saat itu harus jam 6 atau setengah 7 selesai. Iya, jangan sampai siang. Haji mau. Kalau matahari udah normal belum juga beribadah ya. Baik, kata ulama Syekh Mustafa Al-Bulayi mengatakan dalam kitabnya Iza kana birruhu jiwamal jismi, apabila ada ruh itu di dalam tubuh sebagai jiwa, pemimpin jasad atau pemimpin segala anggota badan kita. Di anggota badan kita ini tidak akan mampu bergerak apa-apa kalau tidak dipimpin dengan ruh. Ruh itu sesuatu yang tidak terlihat tapi bergerak. Kita bisa bergerak ke sana ke sini dengan anggota badan kita karena adanya ruh. Itulah kira-kira itu. Kalau ruh nggak ada, bergerak kan kira-kira gitu. Tidak. Ya, bergerak kan. Ya. Maka mumpung dikasih ruh oleh Allah Subhanahu wa taala, bersyukur kita. Ya. Masih bisa bergerak kita pagi hari ini. Bisa bersilaturahmi, bisa bertemu dengan saudara-saudara kita, dengan kawan-kawan kita, dengan sanak famili kita, dengan para guru-guru kita, dan berjumpa dengan orang-orang soleh. Amin ya rabbal alamin. Syukur kita. Lalu kata ulama, marru asa'u fi kulli ummatin hum ruhu ijtimai. Maka setiap para pemimpin fi kulli ummatin dalam satu kelompok, dalam satu masyarakat, dalam satu negara, dalam satu kampung, hum ruhu
ijtima'iyah. Maka para pemimpin itu bagaikan ruh. Ruh di apanya? Ijtima'iyah, di dalam kemasyarakatannya, di dalam perkumpulannya, di dalam negerinya. Mereka itu ruh. Satu kampung, contoh satu RT, kalau nggak ada RT-nya kira-kira gimana? Bagaikan RT itu nggak punya ruh. Satu RW kalau tidak ada RW-nya, bagaimana kira-kira? Maka ibarat RW itu nggak punya ruh. Satu negeri, satu balad, satu bilan, kalau tidak ada presidennya, maka negeri itu ibaratkan tidak punya ruh, nggak bergerak. Betul lagi kira begitu. Ruh. Tidak ada pergerakan. Tidak bergerak itu siapa yang mau disebut? Datang ke sebuah kampung, sebuah RT, ditanya RT-nya siapa di sini? Betul lagi. Datang di satu kelompok, RW-nya siapa Pak di sini? Datang ke sebuah kelurahan, kelurahannya siapa Pak? Datang ke sebuah negara, pasti bertanya siapa presiden dalam negara kita? Betul lagi. Membawahi ijtima'iyah, satu kemasyarakatan harus ada ruhnya. Maka pemimpin itu adalah ruh. Baik pasadu pasadat wa in salahu salahat. Apabila mereka itu rusak, maka seluruh yang dipimpinnya pun ikut menjadi rusak. Ya. Jasad, kalau hatinya rusak, jasad ikut rusak. Ibaratnya satu kelompok, kalau pemimpinnya pada rusak, maka umatnya basah dulu ikut rusak. Ini hati-hati begini. Kita rawan dengan kepala pemimpinan. Kalau pemimpin itu tidak mempunyai loyalitas terhadap masyarakat, terhadap ijtima'iyah masyarakatannya atau terhadap umatnya. Maka saya takut kalau disebut pemimpin atau sesepuh, takut Pak. Jangan bangga dia dianggap sesepuh, jangan. Tapi kalau sudah fasadu, rusak sebagai apa pengertian kepemimpinan, kesepuhan, ketokohan, dianggap bla 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 hanya sebagai sandang gelar sebuah kehormatan, tapi pada nilai ijtima'iyah kemasярakatannya rusak. Gak bisa begitu. Artinya kita harus beri ada sikap maka kita terhadap sebuah lingkungan. Wa in sholahu sholahat. Tapi kalau mereka maslahat, membawa dampak kemaslahatan terhadap ijtima'iyah, terhadap permasyarakatan,nya, terhadap perkumpulannya. Li'anal ummata la taqumu laha qa'imatun illa idza qama biha su'ama yanhadu biha in masalah. Karena sekelompok orang, sekelompok umat la taqumu tidak akan berdiri tegak. Mereka tidak akan bisa menjalankan sebagaimana kemasyarakatannya. Qa'imatun illa idza qama biha su'ama, kecuali di dalam masyarakat itu ada zu'ama, ada para yang memimpin-mimpinnya. Bahkan Rasulullah manjurin Pak, kalau kita kemana-mana bepergian, apabila engkau bepergian 10, 5 orang, 3 orang, 2 orang, harus ada satu pimpin yang memimpin dalam perjalanan. Benar nggak gitu? Orang umroh juga ada ketua travelnya. Benar nggak? Ada disebut apanya? Mutoib ya.
Coba kalau kita main serondong betop dah lu situ. Kok kagak dipimpin sama Mutoib, udah kagak belajar ilmu manasik, ya muter bebek 15 kali apa? Apa yang mau dibaca? Bener gak begitu? Itulah perlunya kata Rasulullah sebagai rais, pemimpin dalam sebuah kelompok. Tidak akan mereka berdiri berjalan sistem-sistem perkelompokan mereka, kemasyarakatan mereka kalau tidak ada zu'ama, kata ulama. Tidak ada yang mimpin, Pak. Maka bersyukur dalam sebuah majlis ada guru yang bisa bimbing dan mengarahkan. Benar nggak begitu kira-kira? Mengarahkan. Dalam satu masyarakat ada yang ditokohkan, ada yang tempat dia bertanya, ada yang tempat dia mengadu, ada tempat dia sharing. Kita kata ulama. Yang hadu nabiha harus mempunyai sifat nahdoh. Kata ulama nahdoh. Apa itu nahdoh? Kebangkitan. Maka ada istilah Nahdlatul Ulama. Itu luar biasa. Raisul Akbar, pemimpin besar. Itu Syekh Abdul Syekh Haji Hashim Asy'ari sebagai pelopor seorang ulama besar dalam satu organisasi yang disebut Nahdlatul Ulama. Kenapa? Karena yanhaduna ilal ummah, mampu membangkitkan semangat umat. Maka kalau seorang pemimpin loyo, tidak semangat, tidak memberikan support, maka tidak layaklah sebagai syarat kata ulama sebagai seorang pemimpinan. Harus punya sifat nahdoh, sifat membangkitkan. Makanya harus peka, Pak. Kira-kira sebuah gabungan kenapa ini ngamplek banyak kira-kira? Nah, peka itu kira-kira. Berarti kurang nahdoh itu. Kata ulama kurang nahdoh, kurang bangkit. Bener kan? Wah, baru banyak ustaznya tidur semua gitu. termasuk saya kesiangan. Wah, kenapa nih pikirannya kira-kira yang mimpin tahun kepada ada nih? Wah, baru banyak ustaz ini kurang duit kayaknya. Kurang nahdoh nih. Ya. Wah, kenapa nih sholat berjamaah ini berantakan nih? Barisan pertama mencong, barisan kedua mencong. Ya, kagak dia yang zikiran, kagak dia yang istighfar. Rupanya imamnya enggak ada. Berarti kurang nahdoh. Masing-masing ini. Yang satu zikiran di pojok, yang satu di tengah, udah berantakan lah. Ini kata Syekh Mustafa Al-Bulajain luar biasa, ini seorang pujangga Arab yang memberikan semangatan spirit kepada umat. Itu. Ya. Yanhaduna biha in asarat, apabila mereka tergelincir, au a'wajan, membelot. Nah, ya. Lalu seorang pemimpin bagaimana? Wa ya'khudzunaha biyadiha. Wa ya'khudzuuna biyadiha. Betot, tarik, rampek. Oh, begitu. Masyarakat kalau rusak, pemimpinnya diam baik. Coba saudara bandingkan gimana kira-kira? Kira-kira bagaimana? Pasti umat akan memberikan suatu dampak. Pemimpin saya aja begitu. Nah, coba. Sebuah kerugian Pak, kita harus berpikir cerdas. Makanya saya bukannya kritik, bukannya ngomel, enggak. Semua ada sifat satu dengan jarinya kasih sayang terhadap saudara-saudara kita. Ya, baik Pak RT, Pak RW, Pak Teman. Kalau kita ajak berdiskusi, kita ajak bertukar pikiran, sharing dalam sisi-sisi agama. Ayo silakan.
Apa kelemahan-kelemahan? Itu sangat beruntung, Pak. Kalau satu masyarakat ini ada yang memimpin, tapi kepemimpinannya itu dia siap support, dikritik dan lain sebagainya. Apalagi seorang pemimpin itu wayahuzuna biyadiha, tanpa diperintah pun dia sudah punya sikap segera dia bertindak. Arti makna wayahuzuna biyadiha, dengan sifat kepemimpinannya bergerak dia. Ada apa kira-kira nih? Tuh, ya. Wayarsudunaha indallat, memberikan sifat irsyad. Apa irsyad itu? Petunjuk, jalan. Ya. Kalau satu masjid ada orang yang nggak pernah datang sholat berjamaah, maaf nih. Wah, ini pemimpin, ini ada DKM-nya, ini ada pengurusnya. Ini ngapa nih si fulan biasa berjamaah nih? Nggak tahu dia sakit. Nah itu. Wah, rupanya dia sakit. Wayahuzuna. Udah. Dengan sikap kepekaannya. Ingat dia. Kenapa bang? Nggak kasih apa? Bukan ada musola atau lagi masjid jamaah. Ya bubuan saya lagi susah. Gitu kan? 2 hari ini romanya pertandingan seksi. Ini keluhannya nih. Bagaimana saya sholat berjamaah? Rasul saja ada salah satu sahabat melihat barisannya lowong. Biasanya sahabat itu hadir berjamaah sholat subuh. Biasa hadir, satu saat nggak hadir. Ditanyain sama sahabat. Kata Rasul, siapa? Di mana si fulan itu nggak subuh berjamaah ini dia? Nggak ada, biasanya si fulan nanti. Ya. Di mana rumahnya? Coba tengok. Ada salah satu orang sahabat, ya, ngadu, ya Rasul, dia nggak hadir berjamaah karena piaraannya ada yang meninggal. Dia sedih. Ya, hewannya ada yang meninggal. Tadi situ ada riwayat hewannya meninggal. Jadi dia nggak subuh berjamaah. Begitu sifat kepemimpinan Rasulullah dalam sholat aja ada yang lowong. Si fulan biasanya hadir, ditanyain. Peduli. Kemana si fulan tidak hadir? Saking pekanya tuh Rasulullah kepemimpinan Rasulullah. Nah kalau kita sayang lu gua amat kayak gua mau kagak hadir. Lu gua. Itu harus peka. Harus peka. Maka kita jangan bangga kalau kita jadi ditokohkan, jadi seorang pemimpin, seorang pemuka, inilah itulah. Kalau tidak punya sifat kepekaan itu, maka pantaskah kita menjadi syarat-syarat menjadi kepemimpinan di sebuah masyarakat? Wayarsudunaha indallat, memberikan satu sifat irsyad. Arti mana irsyad itu apa? Ya. Petunjuk dia dalam keilmuan, baik dia dalam kesolehan dunia dan akhiratnya. Baru dia menjadi rasyid. Arti mana rasyid itu terpintar. Atau dia menjadi mursyid. Irsyad, mampu memberikan petunjuk kepada orang. Tapi dia harus mempunyai jiwa keilmuan, kepintaran, kecerdasan, harus ada. Tapi kalau pemimpin kita pikirannya nggak cerdas, hatinya tidak peka, keilmuannya juga apalagi. Nah, saudara harus bertanya, pantaskah ini kita jadikan sebagai sebuah pemimpin atau kelompok masyarakat kita? Kadang kita juga yang salah. Akhirnya masyarakat beginilah yang terjadi, ini itu, karena kitanya sebagai masyarakat tidak peka. Ya, jadi dalam sebuah pemimpin. Wala yakun ra'isan haqqan. Dan tidak bisa seseorang itu dijadikan sebuah ra'isan haqqan yang secara hakikatnya bisa dianggap sebagai ra'is. Hatta tatawaffara fihi syurutur ri'asah. Wali kata ulama Syekh Mustafa Al-Mulayain, harus ada kriteria syurut, syarat-syarat. Satu, nal akli, akalnya kudu sempurna, Pak. Jangan orang gila. Ini pemimpin kita beler baik, jangan.
Akalnya takut-takut error. Tukang mabuk dijadikan pemimpin. Kudu cerdas. Ya, itu namanya ukul. Tuh. Ya. Kedua, wasihatul wijdan. Sehat. Akalnya cerdas, badannya sehat. Artinya pola pandangnya juga cemerlang. Tuh, pimpin namanya. Ketiga, wal muru'ah, punya sifat harga diri. Muru'ah. Artinya punya karismatik. Di bawah. Gitu. Ya. Lalu pemimpin kita kalau di pinggir balong terus, pinggir empang terus, pinggir kali terus, itu nggak punya muru'ah. Bener gak? Ya. Ini bukan kritik, ini keterangan kitab. Itu namanya nggak punya muru'ah. Tiap malam di kafe terus. Ini nggak punya muru'ah. Ya, nggak punya muru'ah. Wa husni siyarah, kata ulama. Bagus di dalam perjalanannya. Namanya sirah. Jalanan. Pak, kalau kita sebuah pemimpin awalnya bagus, tetap di dalam akhir kepemimpinan itu harus ada husni siyarah. Jadikan akhir kepemimpinan itu menjadi husni siyarah. Jejak rekamnya biar lebih baik lagi. Apa nih yang akan kita ciptakan? Ya, para pemuda-pemuda yang nganggur. Nah, mari saya lamarin kerja. Tapi yang kerjaan yang halal, yang bagus. Jangan bisa juga aku jadi copet lo, aku jadi legal lo. Copet. Wah, itu sih pemimpin ambruk yang begitu. Hancur. Ya. Copet. Harus mempunyai jejak rekam yang bagus. Ya, wa husni siyarah. Wal karam, mempunyai sifat karam. Apa karam, Pak? Atau kalau sifat Allah Subhanahu wa taala itu punya sifat jud wal karam. Ya, sifat karam itu enggak diminta juga dikasih. Karam namanya. Sekarang kalau di Mekah ya karim wahazat yang maha pemurah. Jadi pemimpin kagak usah diminta mulu. Kudu peka. Inisiatif. Ya kan emang kagak punya duit, udah kagak diukur-ukur ini. Bisa. Ini mah pemimpin yang contoh ya. Gak usah diminta, mempunyai sifat karam itu penting. Rahim. Tapi kalau sudah punya pemimpin yang bakhil, lawannya karam itu ada disebutnya ngikrik. Ya, ngikrik. Lawannya karam itu ngikrik. Nah, Bapak contoh gini, Pak. Dalam sebuah rumah tangga biasa keperluan yang ideal aja. Zaman sekarang, Pak, kalau sehari masak habis berapa? Liter dah. Pak, dalam sehari masak habis berapa? 2 liter ya. Belanja habis berapa kira-kira? 30 dah. Gocap dah. Gocap. 50.000 ya. Kalau habis lah 100.000 atau 50.000. Karena dia nggak mempunyai sifat karam, apa dia strategi? Udah, nggak usah habis 50.000, cukup aja ada 15.000. 15.000 dapat apa kira-kira? Beras doangan. Mungkin beras doang ya. Ya mungkin lauk yang merambah. Merambah nggak? Kalau singkong tetangga ramet. Ada ayam masuk debu kita. Beli bensin beli bersini. Gitu kan? Ada bajing empang tetangga mbak. Itu ngiklik namanya. Biasanya habis 100 atau 50.000, ya dia keluarin cuma 15.000. Kalau orang yang sifatnya karam, pemimpin yang karam, nggak bisa berpikir nggak seperti
dia peka. Seorang pemimpin dalam rumah tangga, dia peka. Nggak diminta, dia bisa baca. Tuh, dia bisa baca. Itulah syarat-syarat menjadi seorang pemimpin. Di antara yang punya sifat wal badru bil jam'i atau fi sifa fi ihya'il ummati wa nasril ilmi bi rubuhiha. Siap mempunyai sifat bazlah, menyebarkan hartanya. Menyebarkan harta. Ingat kepemimpinan para khalifah Rasulullah. Siapa itu Sayyidina Abu Bakar, siapa itu Sayyidina Umar, siapa itu Sayyidina Utsman, siapa itu Sayyidina. Mereka itu mempunyai sifat kamu. Bahkan rela badannya tidur dengan alas pelapa hormat sampai nyetak, sampai jeplak. Itu pemimpin-pemimpin kita. Gak pemimpin-pemimpin dunia yang begitu luar biasa. Tuh, menjadi seorang pemimpin seperti ini. Ya, wal badru jami fi sabil ihya'il umat. Apa yang dia pikirkan demi untuk menghidupkan rakyat, menghidupkan masyarakat, menghidupkan umat supaya agama supaya hidup bagaimana? Nah, itu pemimpin harus mempunyai sifat peka. Ya. Ekonomi kesejahteraan masyarakat, sosialnya, silaturahminya, hubungan antar manusianya, hablum minan nasnya, bagaimana? Nah, itu harus peka. Itulah sifat-sifat seorang pemimpin yang disebutkan kata ulama Al-Mustafa Al-Budayain dalam kitabnya Izzatul Nasihin. Maka mudah-mudahan saya selalu berdoa ya kepemimpinan wabil khusus negara kita yang baru ini, masyarakat dan negeri kita lebih sentosa, lebih sejahtera, memberi keadilan dan kesejahteraan bagi rakyatnya, dan juga ibadah menjalankan roda perputaran agama, roda pemerintahan, dan juga ibadah kita dalam agama semua kita biarkan dan tentram dalam nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, makanya kemarin saya hadir di daerah Majalengka itu, yang saya punya guru, mohon maaf, saya hadir dengan Pak Irwan Rahmat. Kemudian Kiai Abu Bakar terpanggil oleh Prabowo di wilayah Malang. Ya titik masa kepada Abu Kiai Abu Bakar, tolong rapat para ulama, cintai para ulama, abahid dan para ulama. Kalau mereka disepelekan, kalau mereka dipisahkan, lihat kehancuran bangsa dan negeri. Musibah datang berturut-turut, bencana terus. Kita kan yang kalau musibah datang, itu sih udah fenomena alam. Apa fenomena alam? Emang alam siapa yang nyiptain? Ada akidah kita ini bermeset. Ini sih udah fenomena alam. Alam ada yang menciptakan, termasuk kita. Siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah disepelekan, lihat. Kayak Allah, aku titik ulama dan para habaib rapat kepada mereka. Ini contoh buat kita, ini masyarakat yang kecil, RT maupun RW seperti itu. Kalau mereka tidak mau merapat, para tokoh dan para ulama, lihat dampaknya. Yang hadir kemarin di Majalengka seperti itu. Beliau dipanggil oleh Prabowo langsung berdialog. Ya, makanya jalin persatuan dan ukhuwah Islamiyah kita, silaturahmi kita, mudah-mudahan menjadi satu wasilah turunnya rahmat Allah. Amin. Saya sampaikan, mohon maaf.